Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang mukmin melihat pasukan multinasional itu, mereka-mereka yang bersekutu ingin menyerang kota Madinah, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah apa yang Allah dan Rasulnya katakan itu. Yang demikian itu malah menambah keimanan dan keislaman mereka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah yang mulia, saya mengajak kita untuk terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kita semua juga meyakini, bahkan sampai pada tahap hakul yakin, bahwa takwa adalah solusi dari semua masalah. Dan ini syarat yang Allah tetapkan jika kita ingin menghadapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya dalam kehidupan dunia kita. Bahkan takwa ini menjadi sarana atau bekal utama untuk bisa menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita dan bisa kita lihat dari pelajaran di episode perjalanan cerita perang Ahzab, dan sebenarnya ini menjadi banyak juga, bukan cuma perang Ahzab, ada beberapa catatan penting kita temukan dalam sejarah para nabi dan secara khusus Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka sangat sulit, ini yang menarik ini. Ya, di saat mereka sangat sulit, yang terjadi mereka itu malah semakin dekat kepada Allah. Keyakinan, kepercayaan mereka kepada Allah itu meningkat, meninggi di saat mereka sangat sulit. Saya mengira bahwa untuk kasus COVID-19 di Indonesia kita belum optimal di sini. Bahkan saya cenderung melihat umat Islam sedunia, bukan cuma kasus Indonesia, itu terfitnah itu. Saya nggak tahu, bukan persoalan dari masjid pindah ke rumah, majelis taklim ditutup, bukan itu yang sedang saya mau katakan, tapi tingkat keyakinan kita kepada Allah. Saya terus terang, saya jadi cenderung lebih banyak tidak suka lagi membaca sosmed karena terlalu banyaknya orang-orang yang saya cuma menyebut mereka itu para pahlawan sosmed saja, cuma pintar keluar-keluar di sosmed. Bahkan sampai pada tingkat kelasnya tidak menunjukkan kelas keberimanan. Ada orang salah dicaci maki. Saya heran, orang salah itu kan dilurusin. Istilah yang sering saya katakan, bagaimana kita bisa meneriaki kegelapan dengan caci maki, hujatan, lantas gelap akan berubah jadi terang? Gak bisa, harus ada orang yang hidupin lampu dong. Jadi ada orang yang menghabiskan energinya cuma tuduh sana, tuduh sini, serang sana, serang sini, ejek sana, ejek sini, doakan keburukan orang dan sebagainya. Ini persoalannya tidak sesederhana itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, kelas keyakinan kita atau kedekatan kita kepada Allah itu melemah. Satu hari Nabi Musa itu pernah menghadapi situasi yang super sulit. Bukan masalah menghadapi Fir'aunnya ini. Kalau menghadapi Fir'aunnya sudah jelas, ini sirah bainal haq wal batil. Perang ngadapin orang benar, orang salah. Orang benar ngadapin orang salah. Udah jelas itu. Kalau untuk yang satu ini, saya pikir mati syahid, kita udah nggak usah bilang lah, mati siap gitu. Karena pasti insya Allah logikanya ke mati syahid gitu. Tapi masalahnya ketika kita berhadapan dengan komunitas kita sendiri, karena orang yang dibawa Nabi Musa adalah orang-orang yang harusnya diselamatkan beliau, mentok di tepi Laut Merah. Ngapain?
Ya targetnya nyebrang laut nih, cuma nggak ada apa-apa, kapal tak ada, jembatan tak ada, nggak mungkin laut ada jembatan seluas itu. Jadi secara logika mentok, berhenti. Dan wajar dong pengikutnya kemudian mulai resah, bingung, ribut. Terus bilang, kalau tahu begini ceritanya. Dan yang ngomong ini kalau dalam sirah diceritakan mewakili komunitas orang yang sudah makan asam garam hidup itu lama. Jadi orang tua, jadi bukan anak muda, bukan. Jadi di zaman itu bukan generasi milenialnya yang ribut. Jadi ada seorang tua yang mengatakan kepada Musa, kalau tahu begini ya Musa, lebih bagus sisa umurku ku habiskan di Mekah, di Mesir, dan aku mati konyol jadi budaknya Firaun ketimbang mati konyol dihajar Firaun di sini. Kenapa? Yang harus kita pahami dari episode ini, Nabi Musa menjanjikan sesuatu yang belum jelas, hanya meyakinkan Allah bersama kita. Saya pikir kan repot nih ngadapin orang-orang yang memakai logika kalau begini. Apa buktinya? Nggak ada. Yakinlah Allah pasti sama kita. Waduh, kalau cuma modal yakin mas saya sudah yakin, kira-kira begitu. Tapi ini situasinya real. Nah ini yang saya bilang, kelas beriman yang begini ini kita belum banyak. Ya, saya mohon maaf, stay at home, kira-kira begitu. Pulanglah di rumah. Kenapa tidak menjadikan rumah sebagai salah satu ruang ibadah baru kita, untuk kemudian kita semakin dekat sama Allah, dan kesempatan untuk mengajak keluarga kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kasarnya saya punya anak 9 orang di rumah yang masih kecil-kecil juga banyak, ya alhamdulillah saya jadi tahu nih per hari perkembangan baca Quran mereka, ibadah mereka, subuh mereka. Alhamdulillah suasananya. Coba bisakah kita meng-create itu? Atau malah kita juga anehnya sudah di rumah masih panik, masih cemas, stresnya nambah, asam lambung naik. Jadi ngapain di rumah? Keliaran aja. Walaupun saya bukan nyuruh keliaran maksud saya. Kalau di rumah pun ternyata merasa tidak aman, kalau begitu persoalannya kan bukan di rumah atau di luar rumah. Sama seperti yang ditanyakan oleh orang tua pada Nabi Musa itu. Ngapain saya di sini kalau konyol dihajar Firaun? Bagus saya enak di Mesir walau jadi budak. Hati-hati, logika begini akan lebih banyak orang muncul belakangan. Apa jawaban Nabi Musa? Nah ini yang menarik. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bahwa sesungguhnya ma'iya, bersamaku ini Tuhanku. Jadi artinya apa? Tuhanku nggak ninggalkan aku. Sayahdin, dan dia tetap ngasih petunjuk. Ada kode yang tetap dia kasih. Nah ini yang saya bilang, ini sudah keluar dari logika. Karena beriman itu bukan urusan otak melulu. Beriman itu urusan ketundukan kita kepada Allah dan kita percaya. Logikanya bumi berputar demikian dahsyatnya, mengikut garis rotasinya, berevolusi mengikut matahari. Matahari adalah satu benda luar biasa, sekian kali lipat dari bumi yang berapi, yang kalau saja mendekat ke bumi ajab kita. Tapi apa yang membuat kita tenang? Saya heran, kita tenang karena mengira ada sunnah, ada hukum alam. Saya bilang tinggalkan kata hukum alam, masuklah kata sunnatullah. Gak mungkin alam membentuk dirinya sendiri serapi ini. Hanya orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan yang mengatakan demikian. Terus pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin kalaupun itu hukum alam akan berlangsung terus-menerus seperti ini? Sementara kalau itu cerita hukum alam, maka pertanyaannya, apakah kehidupan dunia adalah kehidupan yang terakhir? Kalau kita pakai pendekatan hukum alam, karena faktanya kita dari bayi, kemudian remaja, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, meninggal. Setelah meninggal kemana? Ayo pakai pendekatan hukum alam. Kira-kira begitu. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang menunjukkan kelas keberimanan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dan dia pasti akan kasih petunjuk. Kapan petunjuk itu datang? Waduh, saat Fir'aun sudah suaranya pun kedengaran. Artinya kerumunan pasukan Fir'aun di belakang sudah mengejar demikian dekat ke arah rombongan Nabi Musa.
Apa perintahnya? Pukulkan tongkatmu ke tepi laut ya Musa. Apa ada mafhum mukhalafah? Tak ada. Bahwa nanti setelah kau pukulkan maka aku akan buat laut itu membelah jadi dua dan kau jalan. Tidak ada. Perintah selanjutnya setelah pukul, setelah laut mengembang jadi jalan, baru datang perintah selanjutnya. Bawa anggotamu, bawa ini rakyatmu nyebrang lautan. Ikuti alur yang ada. Dahsyat ya. Jadi artinya apa? Kode-kode Tuhan itu terkadang datang suddenly, tiba-tiba. Yang kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk itu kecuali satu persiapan yang orang bodoh pun bisa buat. Apa itu? Iman kepada Allah. Maka kalau persiapan untuk menghadapi suddenly sebuah peristiwa yang datang tiba-tiba itu harus karena sebab harus kaya dulu, maka orang miskin menjadi manusia yang terzalimi. Harus pintar dulu, maka orang bodoh akan menjadi manusia yang akan terabaikan atau teremehkan, teraniaya. Harus kuat dulu, maka orang-orang lemah akan tidak berdaya. Ternyata suddenly itu modal yang harus yang dibutuhkan sekali adalah keimanan yang tahapnya adalah haqqul yaqin. Allah tidak peduli mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan, tidak punya jabatan, karena keimanannya haqqul yaqin. Jangan lupa loh, kalau sejarah Allah menghancurkan generasi-generasi sebelumnya, generasi Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Coba perhatikan, siapa yang dihancurkan Allah? Orang yang mengira mereka aman dengan jabatan, mereka aman dengan kekayaan, mereka aman dengan popularitas atau jejaring mereka. Tidak. Yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang beriman. Walaupun orang beriman dari zaman ke zaman dituduh sebagai orang yang nggak ada apa-apanya. Ingat peremehan atau pelecehan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman. Apanya? Jadi kau suruh kami ikut mengaji sama orang-orang yang sendal jepit saja nggak punya, orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, yang kau pun tak ada hebatnya. Siapa sih kau Nuh? Apa kau orang yang lebih baik dari kami? Tidak. Lantas kami harus beriman kepadamu. Coba mikir dong. Nah itu. Nah, pelajaran apa yang ingin saya sampaikan dari kisah yang sebenarnya tidak akan saya sampaikan kisahnya, tapi petikan hikmahnya. Ini dari ketika Madinah itu diserang sekitar 10.000 orang. Umat Islam baru sekitar masih di bawah 5.000 orang. Total laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua yang bisa dibawa Nabi ke front waktu nggali parit itu waktu itu hanya sekitar 1.500 orang. Itu pun sudah include orang munafik di dalam. Coba bayangin itu. Jadi yang datang menyerang Madinah itu sedikit-dikitnya 4 kali lipat dari jumlah penduduk muslim Madinah. Targetnya ludes. Bukan cuma Muhammad yang tewas, tapi peradaban Islam harus punah. Itu target mereka. Tapi yang saya sedang ceritakan bukan peristiwa heroik perang ini. Ketika satu waktu ada parit yang digali, itu ada batu besar. Kita udah paham lah kalau tanah Arab Saudi itu yang disebut batu yang nggak bisa dipecahkan kayak mana, itu udah paham lah kita. Ya, jadi batunya nggak kelas batu kita, batu yang jenis batu apa istilahnya itu, batu koral atau apa, yang hitam itu, nggak bisa dipecahkan. Sahabat lapor mereka sama Nabi, ya Rasul, bawah ada batu yang tak bisa kami pecahkan. Nabi turun. Dan jangan lupa, mereka tidak bisa, tapi Nabi sendirian turun. Nabi pegang palu, kemudian Nabi pukulkan. Nah, di sini yang menarik, Nabi ketika pukulan ini kena batu keras bertemu besi, maka keluar percikan api. Yang di situ Nabi mengatakan, pertama, aku melihat Allahu Akbar. Ya, aku kunci-kunci Syam. Syam itu kalau sekarang itu Palestina plus Syria. Dan ini merupakan pusat pemerintahan Romawi di timur. Jadi perpanjangan tangan dari Bizantium. Kalau sekarang Bizantium itu Konstantinopel ibu kotanya, Istanbul sekarang. Jadi mereka punya jejaring sampai ke Syam. Aku melihat kunci-kunci Syam sudah diserahkan kepadaku. Bahkan aku melihat istana-istana merahnya, kata Nabi. Ini situasi. Ini mohon maaf saya kalau khutbahnya agak kepanjangan dengan cerita ini. Situasi ini para sahabat, ini situasinya kalau orang munafik sudah stres ini. Apa katanya? Ini setelah Nabi ngomong ini, jadi ada 3 isyarat. Pertama, Nabi melihat
pukulan pertama, Nabi mengatakan kunci Syam diserahkan kepadaku. Pukulan kedua, Nabi mengatakan kunci Persia akan jatuh ke tangan Islam. Bahkan aku bisa melihat istana merah, istana putihnya itu. Pukulan ketiga, Nabi mengatakan Yaman juga akan jatuh ke tangan kita. Bahkan sekarang aku bisa melihat pintu-pintu gerbang menuju Yaman itu. Ada yang menarik dari kisah ini. Orang munafik bilang apa? Itu diabadikan dalam Quran kalimat mereka. Ya, kira-kira mafhumnya begini. Ya, Muhammad ini makin aneh. Maaf cakap ya, bahasa mereka ini sebenarnya. Sekarang ini buang air saja kita takut. Sekarang malah dia bilang kita akan kuasai 3 kerajaan besar dunia. Aneh ini orang. Mungkin makin sakit, stres dia, depresi dia ngadapin tekanan ini. Jadi mereka suka kali berdalih dengan macam-macam dalih untuk tidak mau optimal dalam membangun sistem pertahanan pada perang Ahzab itu. Nah, pelajaran apa yang ingin saya hadirkan? Itu tadi. Di situasi terjepit, seorang mukmin tidak boleh kehilangan hadap, atau apa istilahnya, kalau saya agak kurang pas untuk kalau boleh saya bilang cita-cita lah, walaupun ini tidak pas kata ini. Dia tidak boleh kehilangan optimisme. Nah, kira-kira begitu. Ini situasi lebih kurang sekitar 4 kali lipat dari jumlah penduduk muslim Madinah. Itu pasukan sudah siap menyerang dengan kesiapan tempur luar biasa. Situasinya begitu. Dan mereka nggali parit itu nggak digaji, nggak ada gajinya. Dan mereka bisa berhari-hari gali parit tidak makan, sarapan pagi enggak, makan siang tidak, makan malam enggak. Dan pernah terjadi Nabi terpaksa merapel sholat zuhur, asar, maghrib, isya 1 kali waktu, di waktu isya. Menunjukkan betapa situasinya sangat sulit. Siapa orang yang mampu bertahan dalam situasi seperti ini? Kembali ceritanya, orang beriman. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang punya jejaring sosial macam-macam, tidak. Orang beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Itulah yang kemudian dikalkulasi totalnya sekitar 1000-an orang. Itu ketika Nabi mengundang para sahabat untuk makan siang di rumah Jabir bin Abdullah. Yang undang Nabi makan cuma seekor kambing kecil, tapi sanggup dimakan oleh 1000 orang. Coba kira-kira kalau 1000 orang kita memotong lembu, berapa ekor lembu harus tumbang? Ini 1 ekor kambing kecil dengan 1 sok gandum itu bisa makan 1000 orang lebih. Bahkan Jabir ketika sudah selesai makan, makanan itu masih bisa dimakan sekeluarga, bahkan dikasih ke tetangga lagi. Ini bukan, ini nggak logis ya. Tapi ini akan terjadi pada orang beriman. Coba syaratnya saya bilang orang beriman, bukan orang macam-macam. Ya. Jadi apa yang mau kita? Ini situasi sulit. Dalam situasi pandemi, fitnah terhadap Islam luar biasa. Ramadan kemarin aja saya mencatat ada sedikit-sedikitnya 3 fitnah. Menyebut Nabi, memplesetkan Nabi dengan kata babi. Dari kasus lagu Aisyah pun ada sekian caci maki. Terus ada orang munafik yang semakin semangat koar-koar untuk mencaci maki ulama, khususnya di Republik. Saya mohon maaf, saya perlu ingatkan, jangan naik emosi dan jangan fokus ke mereka. Biarkan sebagian kecil kita yang menyelesaikan urusan mereka. Kita fokus dengan mengupgrade kelas keberimanan kita. Karena Allah sedang menjanjikan sesuatu yang luar biasa kalau keimanan kita mantap. Karena kalau kita fokus, mereka mau itu. Dan setan mau itu, nggak usah cerita orang. Iblis sekarang sedang sibuk besarnya untuk mengkondisikan gimana kita semakin jauh dari Allah. Fokus. Maaf cakap kalau bapak punya usaha besar, kuatkan dan kembangkan usaha ini. Karena seorang mukmin itu tidak ada matinya. Karena dalam situasi sesulit apapun dia tidak akan jauh dari Allah dan dia akan mencoba melakukan berbagai upaya. Mohon maaf tadi saya dengar misalnya pengajian tidak diadakan. Saya bilang adakan Pak, walaupun tidak bisa di masjid, online. Masa kita punya teknologi banyak nggak bisa kita berdayakan? Sekarang nggak usah sediain HP, semua punya HP, tinggal bisa pakai. Masjid Al-Musabbihin seharusnya sudah punya sosmed, sudah punya Facebooknya, sudah punya YouTube-nya, sudah punya Instagramnya, sudah punya Twitternya. Nah, kembangkan kajian online di sana. Nggak perlu kalian datang, pokoknya jam sekian akan ada kajian online bersama Ustadz Anu. Silahkan bertanya. Saya alhamdulillah pengalaman di COVID-19, saya
Malah kalau sudah buka Facebook saya online, langsung pertanyaan rame ke kolom komentar. Sampai saya berpikir ini saya harus upgrade. Cuma sayang saya belum punya ilmunya. Nanti saya udah kumpulkan beberapa orang, bagaimana cara kita bisa mengupgrade supaya kita bisa lebih sering, walaupun tidak diminta. Karena ustadz juga tidak perlu tunggu diminta itu. Nah, ini bahagian dari cara, bahkan Allah akan kasih solusi untuk kemudian bagaimana kita bisa keluar dari masalah besar dan bukan sebagai loser, orang yang kalah, tapi the winner, kita pemenang. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 23 ini di dalam satu hadis diriwayatkan Muslim dan Tirmizi, bersumber dari Anas bahwa Anas bin Nadhr, ini paman Anas bin Malik, dia nggak ikut dalam perang Badar. Maka dia bilang, nanti kalau perang Uhud ada perang lagi bersama Nabi, aku akan ambil. Masya Allah. Jadi orang mukmin dulu berlomba itu. Dia nggak ikut, nggak sempat dia ikut. Jadi dia bilang, kalau sempat ada perang lagi, aku akan ikut. Dan dia ikut dalam perang Uhud. Jadi waktu pasukan Islam diserang, dipukul dari belakang. Jadi kan kalau kita yang sudah pernah ke Uhud itu ada Bukit Romal, bukit kecil di seberang dekat dengan kuburan para syuhada. Nah, itu yang sering dinaiki oleh jemaah itu Bukit Romal. Nabi sahabat ditaruh Nabi di situ. Apa kata Nabi? Apapun peristiwanya, kalau saja walaupun kawan kalian di bawah sudah dimakan oleh burung pemakan bangkai sekalipun, jika tidak ada instruksi dariku turun, jangan turun. Tapi yang terjadi, Khalid yang waktu itu masih kafir pakai strategi serakkan harta, dan mereka lari dan dikira bahwa sudah selesai perang, dari bukit turun ke bawah. Nah ternyata Khalid memakai strategi mutar balik, dari belakang bukit langsung menyerang dan kucar kacirlah. Rasulullah waktu itu hampir mati itu. Ya, jadi ini bibir bawah Nabi ini pecah, giginya rontok, keningnya lembam, dihajar busur panah, dan tulang belikatnya juga dihajar dengan busur panah. Nabi terperosok jatuh ke dalam lubang. Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dikatakan Nabi syahid yang masih hidup, itu gelarnya. Itu sempat jari putus dengan kondisi berlumur darah, karena yang di samping Nabi cuma dua, Sa'ad bin Abi Waqqas sama Talha. Nabi naik ke atas bukit, ini Talha sudah bisa dibilang sekarat nih. Tapi rupanya cintanya sama Nabi melampaui peluang kematian itu. Nabi yang sudah dia lihat sangat lemah, dia gotong di bahunya, dari belakang dia jalan naik ke atas gunung Uhud. Nah, itu ceritanya. Anas bin Nadhr waktu itu, ketika para sahabat berlari ke arah gunung Uhud, maka dia pun berlari malah ke arah orang kafir. Ada seorang yang mengatakan, "Hei Anas, ke sana." Dia bilang, "Tidak, aku mencium bau surga dari sana." Subhanallah. Ini menarik. Apa yang terjadi? Diceritakan bahwa ketika sudah selesai perang, tidak ada yang bisa mengenal jenazah Anas karena dicincang-cincang. Jadi orang-orang kafir itu jahat itu. Jadi hidung sahabat itu dipotong, kemaluannya dipotong, kupingnya dipotong. Itu perempuan-perempuannya disatukan mereka dan buat jadi ranti dan sebagainya. Jadi sebenarnya penistaan terhadap jenazah kaum muslimin dari dulu sudah biasa. Anas itu nggak dikenali, kena cambukan, tombakan luar biasa, cuma bisa dikenali dari cincin di jari manisnya. Kalau saya tidak khilaf, saudara perempuan yang bilang, ini Anas.
Kenapa? Ini cincin dia. Nah, ini sahabat yang luar biasa. Nah, persoalannya, saya tidak mengatakan kita harus perang, bukan. Bisakah kita memiliki semangat cinta, keimanan, dan cinta kepada Islam, Allah dan Rasulnya di situasi sulit ini, dan kita membuktikan kelas kita di hadapan Allah? Nggak perlu di hadapan manusia. Capek loh kalau kita sekedar ingin pamer, ingin dipuji orang banyak, capek. Biarin orang nggak kenal kita, nggak ada masalah. Bagaimana caranya Allah bisa kenal kita? Bagaimana di situasi sulit? Pernah dari satu zaman hujan tidak turun, seorang laki-laki berdoa kepada Allah, dan belum siap dia berdoa, hujan sudah turun. Siapa? Seorang budak hitam yang tidak dikenal sama sekali. Bagaimana cara? Modalnya keimanan kepada Allah. وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر